Halo Mas, apa kabar Mas? Malam-malam Mas, bagus dengan Kevin di sini disiarkan live malam ini untuk naik tren loh. Iya, terima kasih sudah menyempatkan. Siap. Mau bincang-bincang apa nih kita nih? Banyak lah tentang laptop gaming nih, kan lagi apa? Banyak yang butuh hiburan nih kan, pada main Butuh game. hiburan, udah bosan di rumah ya. Iya, jadi kan ya salah satunya kan pasti laptop gaming ya, dan laptop gaming kan banyak pasti banyak banget nih yang pengen tahu laptop gaming seperti apa sih yang cocok gitu buat mereka gitu. Oke, kan seperti kita tahu ya Mas, ya, tahun 2020 ini kan tahun yang cukup unik ya buat kita ya. Tahun-tahun sebelumnya rajin keluar kemana-mana, nah tiba-tiba sekarang kita terpaksa untuk mendekam di rumah gitu. Nah, di rumah ini tentu aja kita perlu hiburan baru kan karena nggak bisa keluar. Nah, salah satunya hiburan yang banyak dicari itu adalah kegiatan gaming. Dan kalau gaming, tentu aja kan yang paling banyak itu saat ini PC ya, PC gaming. Dan kayaknya laptop gaming itu salah satu pilihan yang cukup paling praktis dan gampang gitu. Nah, cuman saat ini laptop gaming tuh banyak banget di pasaran dan jenis-jenisnya banyak gitu. Nah, sebagai konsumen nih, kita kan banyak yang tentu saja awam ya, tidak gitu paham nih tentang laptop gaming. Nah, jadi pertama itu laptop gaming itu apa sih perbedaannya sama laptop biasa gitu? Oke, kalau misalnya notebook gaming itu udah pasti pertama punya kartu grafis yang lebih bagus dibandingkan notebook biasa. Kalau misalnya notebook biasa itu mungkin kartu grafisnya adalah MX series, which is cuma 2 giga kekuatannya ya. Mm-mm. Tapi kalau notebook gaming itu bisa 4 giga, 6 giga gitu ya, tergantung tuh speknya. Biasanya makin besar memorinya itu semakin mahal sih notebook gaming gitu. Jadi memang udah pasti notebook gaming lebih secara price itu lebih mahal dibandingkan notebook biasa. Sedangkan untuk sisi performance-nya juga kalau notebook gaming itu bisa banyak melakukan banyak hal lah Mas. Kayak Mm-mm. kalau misalnya kita kebetulan kayak kita berprofesi di bidang desain, kartu grafis itu sangat efek sekali sih. Kayak misalnya kita pakai Adobe, Lightroom, Photoshop, kemudian teman-temannya Premiere ya, kayak gitu. Itu kalau di notebook biasa tuh apa susah sih bikinnya ya, karena ngerendernya aja hasil akhirnya bisa berjam-jam kalau pakai notebook biasa. Sedangkan kalau pakai notebook ini yang hitungannya menit gitu sih. Mm-mm. Apakah selain dari GPU, apakah ada kayak fitur-fitur lain gitu Mas yang membuat ini bisa disebut sebagai laptop gaming gitu? Jadi memang ada beberapa hal kalau di notebook gaming itu yang membedakan selain kartu grafisnya. Mm-mm. Pertama panelnya ya. Karena kalau notebook biasa Mm-mm. panelnya pasti 60 Hz kan. Sedangkan kalau Iya. misalnya notebook gaming karena pergantian gambarnya itu kalau misalnya kita main racing, main game adventure itu kan kalau karakternya lari pergerakan gambarnya sangat cepat kan. Jadi itu butuh memang refresh rate yang tinggi. Kemudian cooling sistemnya juga harus diperhatikan karena kartu grafis ini kan memakan banyak daya ya. Mm. Prosesornya juga bukan prosesor yang seperti notebook biasa. Kalau prosesor yang gaming itu belakangnya ada H-nya ya. Misalnya Mm-mm. 10750H kalau di Intel ya. Tapi kalau yang Mm-mm. di notebook biasa itu 10 misalnya 10750U ya. Jadi kalau biasa U, kalau misalnya gaming H. Nah yang H ini dia itu akan banyak daya lebih besar dibandingkan yang U. Jadi untuk secara pemakaian kalau misalnya dia tidak ada cooling sistemnya, notebooknya akan sangat panas seperti itu. Nah itu bayangin aja kalau misalnya notebook panas kan nggak nyaman sekali kan. Udah gitu kalau misalnya panas notebooknya udah pasti performance notebooknya juga turun. Kayak kita aja Mm, kalau betul. misalnya kita udah penat banget disuruh kerja, yang ada malah salah-salah mulu kan. Disuruh ambil Iya. kertas ya dia gunting kayak gitu kan. Udah Kan capek-capek burn out. ya sama aja kalau notebook. Jadi kalau notebook gaming memang harus ada yang cooling sistemnya bagus gitu supaya dia tetap dingin jadi dia bisa performance-nya maksimal gitu. Hmm, gitu. Nah, berarti sekarang coba lanjut aja ya, Mas.
Kalau Lenovo sendiri itu punya berapa banyak sih macam laptop gaming? Coba bisa nggak jelasin perbedaannya apa? Perbedaan dari tiap jenis-jenisnya itu apa aja? Kalau dari laptop gamingnya Lenovo gitu. Oke, kalau notebook gamingnya Lenovo itu kita punya dua sebenarnya ya. Ada yang sub gaming atau entry gaming sama yang mainstream dan premiumnya ya. Kalau misalnya di tahun lalu kita punya yang entry gamingnya namanya IdeaPad Gaming L340. Kemudian untuk yang seri mainstreamnya ada Legion Y540, Y545, yang high-nya Y740. Modelnya memang banyak sekali, tapi nggak perlu khawatir perbedaannya apa sih. Kalau IdeaPad Gaming atau yang seri entry itu memang kita mengedepankan untuk basic experience saja. Misalnya uh, teman-teman yang anak kuliah nih, yang apa tidak terlalu banyak mementingkan spek, yang penting saya butuh kartu grafisnya, dibuat main oke, dibuat editing juga oke. Tapi kalau misalnya untuk yang udah seri Legion itu memang carinya yang keyboardnya, pengalaman keyboardnya harus yang bagus, panelnya harus yang bagus, cooling systemnya juga harus bagus. Jadi memang kalau misalnya yang Legion ini gaming sekali sih gitu. Mm-mm. Oh, tuh. Tapi yang Legend itu juga terbagi dalam beberapa ini ya Mas, apa beberapa kategori gitu ya untuk Iya, Legend ya. jadi kalau Legion itu ada seri 5 sama seri 7. Mm-mm. Bedanya apa? Kalau seri 7 itu udah whole package deh. Kita punya seri 7 udah speakernya udah Dolby Atmos, kemudian Oh. layarnya HDR, RGB, pakai apa? Corsair IQ seperti itu. Kalau yang seri 5 ya gimmick-gimmick seperti itu yang ada kayak gitu sih. Hmm. Terus kalau tapi kan tadi udah dibilang ya kalau ada seri sub entry ada sub terus entry level premium sama yang legendnya itu kan juga terbagi beberapa ya. Nah itu Ya. cocoknya buat buat siapa aja sih Mas? Kayak misalkan yang entry buat siapa aja, terus yang legend itu juga terbagi dalam beberapa jenis cocoknya buat siapa aja gitu. Karena kan kita kan kadang kalau beli laptop kan datang cuma nanya laptop gaming yang bagus apa nih gitu supaya kita punya panduan kita kalau datang ke toko kira-kira kita tuh cocoknya beli laptop gaming yang mana sih gitu. Oke, jadi sebenarnya gini gampang sih. Kalau misalnya teman-teman itu datang ke toko, itu sebenarnya harus dilihat dulu nih teman-teman butuhnya apa nih. Kalau memang butuhnya itu sekedar, oh ya udah saya butuh notebook, ada kartu grafisnya, dibuat belajar oke, buat main oke, dibuat kerja oke. Eh, saya saya rekomendasinya itu ya untuk IdeaPad Gaming aja sih, gitu. Karena ya udah memang apa kebutuhannya ya cuma di kartu grafis kan, kayak anak-anak kampus misalnya yang memang baru masuk kuliah kan itu butuh apa kartu grafis gitu kan buat di aplikasi-aplikasi. Nah cuman kalau misalnya memang untuk apa preferensinya lebih banyak main gamenya dibandingkan buat belajarnya gitu kan, misalnya Iya. ya kan buat disalin game-game berat segala macam, nah itu lebih ke Legion kayak gitu sih. Hmm. Tapi kan tadi yang legendnya ada yang seri 5 sama seri 7 ya Mas ya. Tapi kalau Ya. yang seri 7 itu emang seri 5 sorry maksudnya seri 5 itu cocoknya buat yang konsumen kayak apa sih yang seri 5? Karena kan seri 5 kan di bawahnya seri 7 ya. Ya, Nah. jadi seri 5 itu seri mainstreamnya kalau kita bilang ya. Seri 5 Mm-mm. itu memang ditujukan ke gamer-gamer yang memang apa eh, tidak mengutamakan premium experience gitu. Jadi nggak perlu ada HDR juga nggak apa-apa, speakernya nggak Dolby Atmos juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia yang penting Hmm. eh, laptopnya dingin gitu kan, karena tadi sistem coolingnya itu oke, kemudian keyboardnya biasanya kalau gamer itu keyboardnya harus 100% anti ghosting, itu penting banget Betul. ya Betul kan. betul. Kalau misalnya Mm-mm. keyboardnya nggak anti ghosting, itu dipencet apa misalnya kita pencet ASD gitu ya, yang keluar cuma AD gitu, S-nya enggak. Nah, itu penting banget pakai Mm-mm. software anti ghosting. Nah kalau Mm. misalnya memang basic need-nya itu bisa dipenuhi di Legion 5 ya, ya cocoknya di Legion 5 gitu. Cuman kalau misalnya ada yang mau, oh gile gue setelah banyak, karena banyak kan kalau misalnya even
gue gitu ya Mas, kalau misalnya gue nonton di bioskop ya, itu Iya. kan speakernya harus yang Dolby Atmos, jadi gue kayak selalu pilih yang Studio 1. Kalau udah turun biasanya gue nggak ini nih, udah nggak nonton lagi. Nah, kalau misalnya kupingnya udah mahal gitu ya, itu udah pasti ke Legion 7 karena kayak gue maunya ini nih apa speakernya Dolby Atmos gitu. Jadi di Legend 5 pun sebenarnya kebutuhan gaming itu udah terpenuhi secara yang basicnya udah terpenuhi ya Mas ya, kalau Ya, yang seri 5 ya, ya. ya, Kalau baik yang banget butuh suatu experience yang lebih ya si yang ambil yang 7 gitu. tuh. Gitu. Oke, terus kan di pasar laptop gaming terutama di Indonesia kan yang main nggak Lenovo doang nih. Yap. Apa sih yang membedakan Lenovo sama produk laptop gaming yang lain gitu? Oke, kalau misalnya di Legion ya, Legion itu sekarang kita punya keyboard itu mungkin teman-teman udah sempat tahu yang namanya notebook ThinkPad punya Lenovo juga, which is untuk segmen komersialnya. Nah itu keyboardnya sangat terkenal karena ergonomis sekali dan tahan air. Nah keyboardnya itu kita adaptasi di Legion yang sekarang gitu. Kemudian kita punya sistem itu namanya Cold Front 2.0, itu dimana bisa meningkatkan uh, dia punya prosesor lebih dingin sampai dengan 30%. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah punya Legion, teman-teman pasti ngerasain deh itu yang namanya Legion dingin banget, nggak ada panas-panasnya gitu sih. Hmm, oke. Terus kata yang Cold Front tadi tentu aja nggak ini kan Mas, nggak terlalu berisik kan? Jadi ya nggak terlalu berisik dan bisa diatur sebenarnya pengaturan fan-nya nih Mas. Kita punya pengaturan Mm-mm. fan itu ada kita punya namanya Q control, itu bisa diatur. Kalau misalnya memang membutuhkan kinerja yang kartografisnya lebih tinggi, itu bisa kita bikin jadi maximum performance. Tapi kalau misalnya mau kita bikin dia senyap banget, kayak nggak berisik, nggak kedengeran apa-apa, itu Mm-mm. bisa di stealth mode namanya, gitu. Hmm, berarti sesuai kebutuhan lah ya. Kalau emang butuh performa yang tinggi ya dikencengin aja. Kalau Ya, emang tidak butuh ya bisa kita kecilin. Dan semua bisa user lah. Kendalinya ada di user semua ya. ya, memang semuanya kita untuk fitur-fitur seperti itu kita kembalikan lagi ke user sih mau kayak gimana gitu. Hmm, tuh. Cuman Oke. memfasilitasi lah gitu ibaratnya. Oke. Terus kembali lagi nih Mas, kalau masalah teknis nih, tadi kan kita juga soal kelebihan Lenovo kan teknis nih. Apa aja sih yang harus kita perhatikan nih soal teknis kalau misalnya kita mau beli laptop gaming gitu? Tapi yang seawam mungkin gitu, Seawal mungkin ya. masalah Sebenarnya baik teknis. nih. Kalau misalnya beli notebook gaming, pasti kan teman-teman udah tahu nih mau bakal install aplikasi apa gitu kan. Mm-mm. Atau tujuannya dari awal, oh gue buat main game gitu, gue mau buat main game, gamenya apa gitu kan. Gamenya itu apakah game yang ecek-ecek kayak The Sims, atau kayak Hmm. tadi tuh ada pertanyaan tadi diinstalin emulator PS gitu. Kalau emulator PS, Ah, kayak emulator PS tuh notebook biasa bisa kan, PS1 lah ya. Kalau PS2 ya berarti harus Legion gitu. Ya itu balik lagi sih kayak gitu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan, tapi kalau zaman sekarang udah makin bergerak ke sini kan requirement-nya makin tinggi juga nih Mas. mm-mm. Aplikasi game-game gitu. Jadi memang disarankan minimal 8 giga. Minimal 8 giga untuk RAM-nya, memorinya. Kemudian memakai kartu grafis itu minimal ya sekarang mungkin ada beberapa game yang masih bisa jalan di 1050, cuman akan alangkah lebih baiknya itu kita bilangnya investasi lah ya. Kita bilang Ah, investasi, jadi kita ngerogoh kocek lebih sedikit lebih banyak dengan membeli varian GTX 1650 gitu kan. Tapi kita bisa pakai sampai dengan 4-5 tahun ke depan gitu. Kalau misalnya teman-teman ya kebetulan koceknya kelebihan ya mungkin bisa beli yang Legion 7 dengan RTX kayak gitu bisa juga. Tapi itu sih balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dulu nih. Tapi jangan lupa kalau bisa itu memorinya sudah 8 giga karena requirement-nya at least 8 giga itu udah minimal banget. Kalau nggak nanti user experience-nya juga terganggu gitu sih. iya.
Nanti ngelek-ngelek ya Mas ya. Nge-lag itu maksud apa namanya? Kalau nge-lag itu kan sayang juga kan udah beli mahal tapi terus nge-lag terus apa kita harus tambahin lagi memorinya segala macem jadi jatuh lagi mahal. Iya, apalagi sekarang game juga makin berat ya belakangan ini ya. Iya makanya. Heeh. Terus kalau masalah kalau kapasitas penyimpanan gitu gimana Mas? Kan juga kadang suka diperhatikan sama konsumen kan ya untuk Iya, penyimpanan. jadi gini, eh, untuk media penyimpanan kan ada dua tipe nih, ada HDD sama SSD kan. Betul. HDD mungkin lebih murah, cuman HDD lebih murah dan kapasitasnya lebih besar ya, 1 tera kan ya sekarang zamannya. 500 giga udah jarang lah. Tapi balik lagi HDD itu bentuknya piringan cakram, jadi bacanya kan agak lama ya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya SSD itu udah tinggal yang plug and play kayak USB. Eh, lebih unggul di mana? Udah pasti di SSD. Karena loading times-nya itu lebih cepat. Berarti kalau kita main game, kita nyimpan nyimpan data itu transfer rate-nya lebih tinggi di SSD dibandingkan HDD. Nah, Hmm. untuk kedepannya itu kalau misalnya kita Lenovo mengedepankan customer experience, kita memakai yang namanya SSD kebetulan. Nah, tapi kita memberikan opsional. Kalau misalnya teman-teman tetap mau ada HDD misalnya, itu teman-teman bisa tambahin sendiri karena ada slotnya. Gitu. Oh, berarti untuk pilihan apa pilihan upgrade-nya juga tersedia ya Mas ya di laptop gaming Legend ya? Ya, jadi slotnya ada dua, ada SSD Hmm. sama HDD. Nah, SSD ini kita udah pakai, kita isi 512 SSD, which is sebenarnya more than enough. Terus yang HDD-nya ini kosong, teman-teman bisa mungkin kalau misalnya teman-teman ke toko, teman-teman bisa langsung kayak tolong tambahin dong hard disk-nya gitu, itu bisa karena ada slotnya gitu. Hmm. Tapi memang SSD ini seberapa cepat atau seberapa penting sih Mas untuk performa gaming di laptop itu? Lumayan sih karena perbandingannya jauh banget sih Mas. Kalau misalnya SSD itu misal ya loading time, Hmm. eh, kalau di hard disk itu bisa 1 menit, kalau SSD kayak cuma bisa 30 detik, hampir separohnya sih kepangkas sih gitu. Hmm. Ya sih saya juga dulu kan agak males ya ganti SSD ya karena kan udah mahal kapasitasnya lebih kecil ya. Cuman emang setelah berpindah sih lebih apa ya lama-lama juga aduh enakan pakai SSD nih kayak kalau booting lebih cepat, loading juga lebih cepat gitu. HDD bagus untuk menguji kesabaran ya. Iya. Dan kalau rusak juga ngeri juga sih kalau HDD ya. Apalagi kan dia CD kan dalamnya. Iya, makanya itu Mm-mm. kalau HDD, kalau HDD, Mm-mm. kalau misalnya pas dia lagi baca data, terus tiba-tiba notebooknya kesenggol temen, wah itu Ah, total hancur sih. Data kita korup semua, woi. dulu sering ngalamin tuh di laptop pakai masih pakai HDD kayak gitu tuh. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kalau orang awam kan biasanya kalau beli laptop juga ada beberapa nih yang tahu beres aja gitu, yang penting laptop gaming gitu. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan selain membeli produk laptopnya itu sendiri gitu? Apakah layanan purna jualnya atau gimana seperti itu? Iya, jadi kalau misalnya kita uh, awam, sebenarnya balik lagi tadi speknya nih, kita harus lihat dulu speknya. Jangan sampai notebook gaming itu lebih mahal dibandingkan notebook biasa. Jadi jangan sampai teman-teman itu uh, spend money yang jadinya sia-sia. Bukan sia-sia sih, harusnya 12 juta cukup, tapi karena kita kayak nggak ngerti ini itu, kita jadi pilihnya yang lebih murah, misalnya 10 juta, tapi jadinya di upgrade 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 lama-lama lebih dari 12 juta kan itu juga sayang kan. Mm-mm. Eh, sama satu lagi ya itu tadi lagi speknya sih butuhnya apa, graphic card-nya apa, sama sistem pendinginnya itu. Karena yang bikin lemot biasanya adalah kalau misalnya notebooknya panas gitu. Betul. Banyak faktor lah. Pertama memorinya tadi minimal 8 giga sama cooling sistemnya. Cooling sistemnya itu harus sebisa mungkin dingin supaya nggak lemot gitu ya. Nah kemudian garansi purna jualnya juga nih.
teman-teman kan udah beli notebook mahal kan, pasti maunya ya terima beres, bener dong. Betul. Garansinya juga harus dilihat dia nge-cover apa aja gitu. Kalau di Lenovo, kebetulan garansi purna jualnya itu 2 tahun dan on-site service. On-site service itu apa? Maksudnya kalau misalnya rusak, teman-teman bisa telepon aja customer care-nya, nanti customer care-nya itu teknisinya akan datang di next business day. Next business day gini, jadi Sabtu Minggu itu tidak termasuk ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu teleponnya di hari Sabtu, teknisinya akan datang di hari Senin. Kayak gitu ya. Hmm. Dan selain on-site service, kita juga punya yang namanya accidental damage protection. Jadi kalau misalnya teman-teman itu lagi kerja on-site ya di luar, di coffee shop misalnya, terus ketumpahan air, kecipratan air itu nggak apa-apa, itu dibawa aja ke service center, itu bisa diklaim gitu ya. Kalau misalnya jatuh, layarnya juga pecah, itu juga bisa di cover sama yang namanya ADP, which is itu seharga 1,250 gitu. Jadi bayarnya sekali tapi servisnya banyak banget deh Lenovo tuh gitu. Hmm. Oke. Jadi banyak ya Mas kalau jadi kalau misalkan beli laptop Lenovo itu worry free lah. Ya, Ya, free. kalau garansi-garansinya gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya ada nggak sih Mas promo yang bisa menggoda nih para awam untuk beli produk laptop gaming dari Lenovo? Oke, kalau misalnya promosi, eh, pertama nih ya, notebook kita itu sudah pre-install sama Office 2019 Home Student Lifetime Warranty ya. Jadi bukan yang 365 yang harus renewal subscription setiap tahun. Kita punya Hmm. itu Office Home Student 2019. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi. Office-nya udah ada di dalamnya, tinggal deactivate. Kemudian untuk pembelian di bulan Juni ya, teman-teman tuh bisa dapat Grab gift gitu. Grab gift itu voucher Grab sih sebenarnya. Jadi teman-teman Iya. bisa pakai buat beli makanan, buat transportasi gitu, up to 1 juta gitu. Hmm. Sama untuk pembelian Y545 atau Y740 itu bisa mendapatkan Steam Wallet. Steam Wallet itu voucher Steam. Jadi Steam itu adalah kayak pasar, tapi isinya game semua. Teman-teman bisa beli game Final Fantasy, bisa beli Street Fighter, sama Tekken, atau Resident Evil yang lagi ngetrend. Itu bisa di Steam situ. Jadi banyak banget sih bonusnya. Oke. Sekarang banyak banget nih pertanyaan nih Mas. Kita coba pilih-pilihin ya. Oke. Ini pertanyaan pertama nih. Kalau main game lama, itu bagusnya charger dipasang terus ya, biar powernya nggak kehabisan. Tuh. Gimana tuh Mas kalau dari Lenovo? Iya, jadi gini, notebook gaming itu kelemahannya satu, baterainya boros. Itu sudah rahasia umum lah ya. Karena kenapa? Karena baterainya diserapin terus sama kartu grafisnya. Jadi Hmm. daripada nanti lagi main game, tiba-tiba dijelek mati ya kan, belum di save, dipastikan dicas aja. Gitu. Nggak apa-apa, baterainya nggak akan bocor. Gitu. Karena baterainya pun sudah pakai teknologi lithium, which is nggak akan gerembung. Ya, nggak kayak Hmm. handphone Nokia zaman dulu lah. Ya bisa diputer ya? Yang diputer dia, iya muter. Iya, iya. Iya, teknologi baterai sekarang udah canggih, jadi kalau misalnya di overcharge, itu dia nggak akan gembung, jadi no worry. Bahkan sebenarnya kalau misalnya dicas, dia itu dapat asupan tenaganya kan lebih banyak tuh dari colokan Mm-mm. kan. Jadi kartu Mm-mm. grafisnya itu pun bisa maksimal kerjanya kayak gitu. Oke, oke. Terus, apalagi nih? Itu batasan SSD NVMe-nya sampai berapa tuh, Mas? Bisa dipasang SSD sampai berapa berapa ukurannya sampai berapa Oke. maksimal? SSD-nya itu memakai M.2 ya, M.2 NVMe. Kemudian Mm-mm. bisa di-upgrade sampai dengan 1 tera. 1 tera ya. Jadi Hmm. kalau teman-teman itu butuh storage yang besar, bisa dipakai 1 tera plus 1 tera HDD, totalnya 2 tera. Hmm. Oke. Berarti maksimal tapi berarti 2 tera ya?
Iya, 1 tera SSD plus 1 tera HDD. 1 tera? Oh, oke. Cukup banyak. Oke, selanjutnya. Kalau Lenovo yang seri 5 itu lebih baik AMD atau Intel. Nah, ini banyak perdebatan nih biasanya nih kalau di kalangan PC builder nih, AMD versus Intel. Nah, ini gimana nih, Mas? Bagusan mana nih, Eh, AMD atau Intel? Gini sih, AMD atau Intel itu balik lagi preferensi sih sebenarnya ya, karena ada yang pengennya Intel gitu karena udah lebih familiar, tapi ada juga yang AMD karena dari dulu fanboysnya AMD gitu ya. Mm-mm, Eh, mm-mm. Sebenarnya teman-teman mungkin bisa lihat performance-nya, perbandingannya dari review-review YouTube itu udah banyak banget. Balik lagi tapi ke teman-teman sih, prefernya AMD atau Intel. Cuman memang makin sekarang apa namanya orang-orang awam tuh udah mulai aware yang namanya prosesor AMD tuh kayak gimana kayak gitu kan. Kalau dulu tuh Mm-mm. AMD kan cuman ya komunitas lah ya yang tahu Iya. AMD. Sekarang udah banyak, jadi ya itu balik lagi ke teman-teman sih pengennya punya AMD atau Intel gitu. Jadi mau tergantung preferensi masing-masing lah ya. Yang penting Lenovo sudah menyediakan gitu ya untuk siapapun yang suka apapun gitu. Yes, betul. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini oh ya, Lenovo Legion tuh harganya dari berapa sampai berapa, Mas? Yang termurah itu berapa, yang termahal berapa gitu. Oke, kalau Lenovo Legion, jadi tadi balik lagi ya karena ada segmentasinya produknya. Untuk yang IdeaPad Gaming itu starting dari 9,9 sampai dengan 15 juta ya. Hmm. Yang 9,9 itu ya berarti yang dapat i5, 1 tera HDD dan 8 giga. Kalau yang 15 jutanya itu adalah yang i7 16 giga dan graphic card-nya pasti udah paling bagus ya karena kan 9,9 sampai 15. Nah, Legion-nya itu ada di sini 15 sampai ke 20-an kayak gitu. Hmm. Oke. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Nih yang tadi Mas yang nanya emulator PS nih, kira-kira rekomendasinya yang mana ya untuk Lenovo? Emulator PS rekomendasinya apa nih? Ini PS apa dulu sih? PS1 atau PS2 ya? Anggaplah PS2 lah yang banyak dimainin. PS2. Kalau PS2 sebenarnya kebetulan jujur gue juga main emulator PS2 di notebook gaming itu Hmm. pakai Y540 sih terakhir itu lancar jaya aja sih. Iya, Tapi kalau misalnya 540. PS1 misalnya buat main PS1 ya itu Mm-mm. sebenarnya di notebook IdeaPad bisa juga kayak S340, C340 itu bisa kok. Oh, kalau emulator PS bisa, berarti emulator kayak game-game konsol jadul lagi lebih bisa lagi ya, Mas ya? Iya, Nih. iya. Tapi kan baik lagi requirement-nya kan. Kalau misalnya emulator Ah. kayak emulator PS2, terus Wii, terus Mm-mm. Xbox, itu kan memang butuh kartu grafis. Dia udah butuh kartu grafis sih yang bagusan gitu. Jadi disarankan pakai Legion atau IdeaPad Oke. Gaming. Oke. Terus, emang lagi sekarang lagi main apa, Mas? Emulator PS2 yang lagi sering dimainin? eh gue anaknya anak RPG ya, jadi bukan anak main racing atau bola atau Dota atau MOBA gitu, Hmm. bukan. Jadi ya gue nggak tahu gue kayak cuma gue doang deh. Misalnya gue lagi bosen nih, gue akan main game kesukaan gue lagi, which is kayak Genshin Suikoden kayak gitu. Gue ulang-ulang lagi Oh, Final Fantasy, iya, gue iya, iya. ulang lagi gitu. Kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Emang Cuma game-game dulu sekarang kadang suka ngangetin sih. iya kan, karena Eh, ceritanya kan ceritanya bagus kan gitu. betul. Jadi dimain-main ulang terus. Cuman kalau misalnya sekarang kebetulan lagi main FF15 karena sebenarnya ketinggalan banget sih, udah ketinggalan banget. Cuman baru udah ada waktu main Hmm. FF15 sama demen main game fighting kayak Tekken gitu. Hmm. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kalau Legion nih, yang kalau misalkan kita mau main VR nih, bagusan yang mana nih, Mas? Ini Untuk VR ya, VR. VR ya. Mm-mm. Ah, ah. Jadi untuk yang VR ready itu saat ini cuman di Y545 sama Y740. Untuk yang Hmm. Y540-nya belum belum bisa gitu. Oke, Y545 ya.
Ya, adanya 740 itu udah VR ready. Oke. Terus apa lagi ya? Tuh, apa? Ya, pertanyaan apa lagi nih? Ayo dong, tanya-tanya dong. Kayak level HP ya. Oh ya, kalau seri 5 AMD sendiri lebih unggul segmen apanya, Mas? Keunggulannya untuk seri 5 AMD? Seri 5 AMD maksudnya Legion 5 Ah, ah, Legion dengan AMD gitu ya. ah, ah, ah. Oke, jadi untuk keunggulannya sebenarnya sama. Sebenarnya sama sih, chassisnya sama. Selama dia Legion 5, itu udah Hmm. pasti keyboardnya True Strike, yang tadi basis dari ThinkPad itu. Kemudian panelnya up to 144 Hz, 100% sRGB. Kemudian cold front juga, udah pakai cold front, jadi dingin banget. Kemudian ada office-nya juga, garansinya sama. Jadi totally benar-benar beda prosesornya aja, AMD atau Intel gitu. Hmm, oke. Itu pertanyaan. Garansi Legion kalau ADP itu maksudnya apa ya? Oke, tadi sempat udah dijelasin, jadi kita ulang lagi ya. Kalau ADP itu Ah, ADP itu Accidental Damage Protection, di mana berarti kita mengcover, tapi bukan insurance ya. Kalau misalnya insurance kan berarti teman-teman beli insurance, terus kalau kena bencana alam di cover gitu kan, dikasih uang pertanggungan buat teman-teman beli notebook lagi. Kalau ini bukan, ini adalah kita cover kalau misalnya ada kerusakan yang tidak disengaja, misalnya notebooknya jatuh, layar pecah, kemudian keyboardnya, uh, tootsnya apa namanya meletek gitu ya, copot atau apalah gitu ya, kemudian ketumpahan air gitu kan, nah itu kita cover gitu. Biasanya soalnya kalau ketumpahan air kan keyboardnya pada lengket. Kalau misalnya kena kopi atau teh gitu ya, itu sering banget tuh hmm. jadi lengket. Nah itu bisa kita langsung kita ganti keyboardnya kayak gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, VGA di laptop gaming cocok nggak ya buat editing video? VGA di laptop gaming ya, jadi ini menarik banget sih. Kalau dibilang cocok, cocok banget karena gini, marketnya laptop gaming dengan content creator itu beririsan saat ini. Kebetulan karena kita punya panel juga udah ada yang 100% sRGB, kemudian panel kita ini IPS. Jadi, oh ya satu lagi nih harus diperhatikan ya. Kalau misalnya notebook gaming itu panelnya harus IPS. Kenapa harus IPS? Karena kalau IPS itu kita mau lihat dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, warna merah ya warna merah gitu. Kalau misalnya IPS level atau IPS KW gitu ya, atau TN level atau TN panel itu kita lihat di depan merah, di kalau misalnya geser dikit jadi pink. Nah Oh iya. itu udah maksudnya color akurasinya tuh nggak dapet di situ gitu. Jadi memang kalau misalnya tadi dibilang buat content creator ya bisa gitu. Memang ini yang terjadi sekarang notebook Legion karena desainnya juga nggak terlalu gaming, nggak kayak UFO gitu. Jadi Mm-mm. memang dipakai sama teman-teman content creator buat mereka kerja sebenarnya gitu. Dipakai buat meeting, ketemu sama klien. Betul, betul. Iya sih, saya juga lihat kalau top Lenovo Legion tuh desainnya nggak apa ya nggak aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau dibawa ke bawa ketemu klien atau gimana masih enak gitu karena nggak apa tidak tidak terlalu mencolok gaming banget gitu dan ya lebih nyaru sih. Heeh. Ya, jadi memang ini kita punya DNA sih dari seri Y530, Y540 itu desainnya kita pertahankan seperti ini karena kenapa? Karena memang ternyata yaitu tadi marketnya ada segmen yang memang gamer. Memang ada yang demen notebooknya desainnya gaming. Cuman Mm-mm. ternyata di sana lebih banyak lagi yang membutuhkan notebook selain dipakai buat main game, tapi dipakai buat kerja gitu. Nah, Betul, waktu betul. dipakai buat kerja itu mereka butuh notebook yang desainnya nggak malu-maluin gitu. Karena kita bawa eh,
kayak apa ya? Kalau misalnya kita bawa notebook gaming yang bentuknya aneh-aneh, itu kelihatannya kayak bercanda masalahnya gitu sih. Jadi kelihatannya kayak ini serius nggak sih mau meeting apa dia mau main game gitu kan? Iya, iya, iya. Iya, jadi ya bagusnya adalah memang desainnya ini diterima banget sama masyarakat Indonesia sih. Oke. Oke. Makanya saya juga sebenarnya seneng, seneng sama desainnya sih. Jadi kalau dibawa ke kantor nggak inilah, tidak terlalu memancing perhatian. Diliatin gitu kan. Iya, maksudnya Hmm. even kalau misalnya kita kerja pakai Legion, ya kelihatannya kita Hmm. kerja gitu karena kelihatannya Betul, betul. profesional. Iya, lebih profesional kelihatannya, benar. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. IdeaPad Gaming 3 seri Ryzen kapan keluar? Kalau Mas, yang pertanyaan. jadi untuk yang sekarang di tanggal 25 ini kita akan launching IdeaPad Gaming untuk yang Intel. Nah, AMD-nya nanti tungguin aja tanggal mainnya karena selang waktunya nggak lama gitu. Oke. Terus selanjutnya, Lenovo Legion 5 RTX 2060 mobile TDP-nya udah 115 watt, tanda tanya. Iya, Iya, ya. oke. Terus, laptop gaming apa yang recommended bisa dimainkan game sekelas PS4? Oh, berarti game Setelah AAA kekinian lah, Mas. Game-game PS, AAA kekinian lah mungkin maksudnya. iya, jadi tadi gue ada sempat apa namanya kasih tahu juga gue lagi main game apa. Gue lagi main game FF 15 ya kan, which is berat banget itu not apa requirementnya ya bisa sih kalau misalnya kita mau compromise ke settingannya yang standar, tapi kalau dengan Legion 5 ya dengan spesifikasi yang sekarang itu bisa rata kanan semua gitu. Hmm, oke. Terus, kalau buat desain editing, recommended Lenovo apa nih, Mas? Yang range-nya 15 sampai 20 juta buat desain Iya, editing. desain editing ya. Jadi ini Heeh. balik lagi apa namanya banyak banget yang dari kemarin nanyain kalau misalnya content creator atau editing itu baiknya pakai barang apa. Nah, gue biasanya akan balik lagi nanya lagi gitu ya. Editingnya apa nih? Apakah butuh apa print out atau enggak? Kalau misalnya nggak butuh print out atau bukan yang desainnya sampai dicetak, kalau gue bilang itu pakai panel yang penting panelnya itu IPS, panelnya IPS nggak sampai 100% sRGB is okay gitu. Cuman kalau misalnya butuh sampai dicetak jadi printing kayak misalnya teman-teman kerjanya di ya apa editorial majalah segala macam atau fotografi gitu kan yang memang butuh yang dilihat di gambar di monitor sama nanti dicetak sama itu gue rekomennya pakai sRGB at least 100% sRGB belum sampai yang Adobe ya. Emang ada Iya. sih yang apa ada panel yang Adobe RGB tapi itu kayak mahal banget. Mm-mm. Eh, at least 100% sRGB kalau misalnya memang teman-teman sampai yang memperhatikan warna gitu ya. Karena kalau misalnya biasanya kalau misalnya digital printing itu apa yang dibayar kita itu kan pasti cetak harus sama kan. Kalau misalnya di monitor ini beda sama dicetak beda kan kayak jadi revisi warna mulu kan nggak lucu gitu kan. Nah, Iya, iya. kalau ya kalau misalnya itu apa sRGB itu ada salah satu kebutuhannya teman-teman itu ada di Legion 5 tapi yang varian i7 atau R7 atau Ryzen 7 itu sudah 100% sRGB. Kalau misalnya teman-teman itu cuma content creator kayak video video blogging atau apa cuman ya uh, bisa kita bilang digital content lah ya, nggak sampai di print out, itu bisa pakai Legion yang varian Ryzen 5 atau yang i5 gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih, Mas. Lenovo Legion 5 Ryzen 7, kalau misalkan dinyalain hampir seharian, di seharian namun nggak dimainin, apakah aman? Dinyalain hampir seharian namun nggak dimainin, apakah aman? Dinyalain seharian tapi nggak dimainin. Iya, Ini maksudnya standby mode atau gimana nih? Atau nyala gitu panel iya, apa? nyala aja gitu, nyala aja. Seharian. Itu sering gua lakukan sih buat ngedownload game.
Oh iya, benar, benar, benar. Kayak iya kayak gue kan balik lagi gue kemarin main FF15 itu 100 giga, Oh iya. Mm. downloadnya ya itu 3 hari sih, dia begitu aja nyala terus. Aman berarti ya? Aman aman. Aman. Oke, Cuman aman tuh. listriknya Iya. nggak aman. Iya. Tahu-tahu token bunyi aja ntar. Iya. Aduh. Oke, selanjutnya. Better mana Lenovo Legion Y540 atau Legion Y7000? Karena speknya mirip kan? Oke. Y540 dan Y7000 itu sebenarnya sama Mm-mm. chassis, cuman yang membedakan adalah chassisnya gitu. Untuk yang Y540 memang tadi kan gue ada cerita segmen marketnya tuh ada yang gamer sama satu lagi ada yang professional user, karena untuk yang Y540 itu memang banyak kan yang beli adalah yang segmennya professional user. Kalau misalnya yang 7000 itu memang ditargetkan ke segmen yang gamers gitu, karena backlightnya warna merah, kalau yang Y540 backlightnya warna putih. Itu aja, tapi selebihnya Oh, sama. oh sama Speknya, aja. ya speknya sama, badannya sama, cuma beda di backlit doang. Oke. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Oh ya, tadi yang masalah Steam Wallet itu buat setiap pembelian Lenovo Legion kah? Steam Wallet hadiah? Jadi, untuk varian tertentu aja, untuk Steam Wallet itu, untuk pembelian Y740 ya, Mhm. Y740 itu mendapatkan Steam Wallet sebesar 1 juta rupiah. Kalau Y545 itu mendapatkan Steam Wallet sebesar 500 ribu. Oke, nah nanti di tanggal 25 kita kan ada launching tuh Legion Mhm. 5i sama Gaming 3i. Nah, itu sama, Legion 5i-nya dapat 1 juta rupiah, Gaming 3i-nya dapat 500 ribu. Gitu. Oke, terus tadi tadi yang nanya siapa tuh? Lumayan sih 500 ribu. 500, nah, 500 ribu itu bisa dapat 3 game. Karena minggu ini Steam itu lagi ada diskon. Oh iya betul. Oke, terus tanyain apa lagi nih? Pertanyaan lagi kah? Ini durasi tinggal berapa menit nih? Hmm, 17 tunggu. menit kayaknya ya. Ya mungkin sekitar masih belasan menit lagi sih mas. Ya, monggo yang mau bertanya. Ayo bertanya, mumpung nih. Aku jatuh. Oke, kalau Ryzen, katanya nih Ryzen 7 Phantom Certified kah? Oke, Apa nih jadi maksudnya? tadi tadi udah sempat diinformasikan kalau misalnya Mm-mm. varian i7 sama Ryzen 7 itu kan 100% sRGB. Mm-mm. 1440 kemudian 100% sRGB. Nah, 100% sRGB-nya itu kita nggak asal ngejeblak. Gue punya Mm-mm. 100% sRGB. Enggak gitu. 100% sRGB-nya kita itu sudah disertifikasi sama Pantone. Gitu. Oke, oke. Oh, ini Oke. kalau laptop gaming Lenovo bisa custom khusus nggak sih? Nggak bisa, belum bisa ya mas ya? Enggak bisa. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya nih, Mas, bedanya Lenovo biasa sama Legion apa? Gitu kan. Ah, tuh. Kalau Lenovo is our company, ya kan? Nah, Lenovo itu membuat notebook yang notebook untuk yang seri mainstream dan entry namanya IdeaPad. Untuk premiumnya kita namanya Yoga, yang bisa dilipat, yang punya AI, pokoknya semua yang premium namanya Yoga. Nah, yang gaming namanya itu Legion gitu. Jadi bayangkan ada orang tua namanya Lenovo, anaknya ada 3. Ada IdeaPad, ada Legion, ada Yoga. Nah, kita juga punya desktop sih, namanya Idea Center gitu. Jadi anaknya 4 sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Umur ideal laptop gaming itu berapa lama sih sampai mulai menurun kinerjanya lalu diganti?
Eh, I would say sekitar 4 sampai 5 tahun Hmm. gitu. Kayak event sekarang yang GTX 1050, I mean notebook yang dengan kartografi 1050 itu masih bisa kok buat main game kayak event FF15, cuman memang settingannya harus dikompromis, nggak bisa yang rata kanan, ya paling agak ke kiri gitu loh, karena itu kan kartografisnya udah 2 tahun yang lalu kan, kayak Mhm. gitu. Kirinya Dan condong ke kiri ya Mas ya? condong ke kiri gitu. Iya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Semua seri Legend Nvidia-nya sudah refresh? Untuk semua seri Legion yang baru ya sudah refresh. Legion 5, Hmm. Gaming 3i, Legion 5i, itu semua sudah refresh GDDR6 gitu. Oh, ini ada yang kelewat. Legend 5 ada yang support Thunderbolt 3. Legion 5 nggak ada. Thunderbolt itu sebenarnya adalah colokan ajaib ya. Ya. Transfer rate-nya super kencang. Jadi colokannya itu memang portnya itu sangat mahal. Jadi memang untuk Thunderbolt itu event kita baru ada di Yoga seri yang atas, seri 7, Mhm. seri 9. Nah, di Legion juga sama, cuma ada di seri 7 gitu. Oke. Oke, pertanyaan lagi. Jam berapa nih? Oh, masih ada waktu. Oke. Jangan lupa Oke. teman-teman buat stay tune di kita punya channel YouTube Lenovo ID tanggal 25 jam 2 siang ya, karena kita mau ada launching virtual. Teman-teman pantengin aja karena kita punya giveaway satu buah notebook gaming. Oh, ikutan ya Mas ya? Ikutan dong, ikutan. Lumayan laptop gaming. Siapa tahu beruntung kan. Iya. Legend 7 kapan? Legion 7 dalam hitungan beberapa hari lah. Nggak dalam beberapa hari Hmm. sih. Bulan depan, sekitar Juli atau Agustus, kalau tidak terlambat. Oke. Oke Mas, kayaknya segitu aja waktunya. Sepertinya juga sudah mau habis. Oke, ya Oke, terus itu ini, waktunya Bagas. ya, ini saya mau bacain dulu ya Mas, apa aja sih tadi yang kita bahas. Tadi kan pertama, perbedaan laptop gaming sama laptop biasa, itu ada di kartu grafisnya, terus ada di sistem pendinginan, ada CPU-nya juga. Terus apa aja sih Lenovo tuh punya produk seperti apa aja? Ada untuk sub entry-nya, ada subnya, ada IdeaPad Gaming, terus abis itu yang gamingnya untuk Legend ada yang seri 5, ada yang seri 7, terus juga masing-masing tuh punya keunggulannya masing-masing ya, kayak layarnya udah 144 Hz, terus juga apa dari GPU-nya juga udah ada yang kalau yang Legion 7 udah RTX gitu kan. Yes. Terus apalagi sih yang membedakan Lenovo dengan produk lain itu ada pertama kan dari desainnya yang lebih kelihatan profesional ya dibandingkan gaming. Terus juga ada apa Cold Front 2.0 yang pendinginan juga bisa kita atur, bisa kalau untuk kebutuhan yang tinggi bisa kita kencengin, tapi kalau nggak butuh tinggi banget bisa kita kecilin. Terus juga dalam hal teknis yang apa yang kita perhatikan ya tadi kan kayak masalah RAM, ada terus juga layarnya, CPU-nya, GPU-nya itu harus diperhatikan tuh kalau kita mau beli laptop gaming. Terus juga purna jual, penting Lenovo juga menawarkan banyak sekali pelayanan purna jual dari servis. Terus juga ada tadi ADP. Purna jualnya berapa tadi? 2 tahun ya Mas ya? Sampai 2 tahun ya? 2 tahun premium care sama 2 tahun accidental damage protection. Seharga Oke. 150.000. Kalau itu teman-teman beli sendiri ya di service center. Hmm. Tapi kita sudah include. Oke, terus juga menawarkan kalau setiap kali beli laptop Lenovo nih, laptop Legion dapat Microsoft Office, terus juga dapat Grab Gift dan yang untuk beberapa serinya juga dapat Steam Wallet. Yes. Oke, segitu Untung berlimpah aja. lah. Untung berliung itu mah namanya ya. Iya, betul.
Oke, segitu aja kayaknya Mas. Terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol sama Next Trend nih. Ya, siap. Terima kasih buat waktunya juga dan kesempatannya bisa bincang-bincang sama Next Trend, bisa tanya jawab Oke. sama netizen nih. Oke, jangan lupa ya yang follow Instagramnya Next Trend, follow Instagramnya Lenovo Gaming juga buat yang nonton nonton Lenovo Instagram ini. i kalau S- kita eh, buka s- Instagram. Oke, subscribe juga jangan lupa ke channelnya, terutama Lenovo ya karena kan mau launching produk baru nih. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 25 jam 2 siang, di subscribe, loncengnya jangan lupa ditekan juga tuh, teng-teng gitu kan. Jadi nanti kalau udah mau jam 2 diingetin lagi gitu. Oke. Subscribe Instagram Next Trend juga ya. Karena kita punya banyak informasi gadget nih buat penonton-penonton, baik penonton Next Trend atau penontonnya Lenovo. Oke, sekian ya Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Dadah. Beda